Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introducing you from the group of SIC International Law. First, we will introduce ourselves. My name is Janet Andini Nurulia Masita. I'm the moderator, and this is my friends. Ali Olivia as a leader, then Mirza Salman and last Julian. We will present our work. Enjoy for watching. The term corruption in English is corruption and corrupt. In French, corruption, and in Dutch is corruptie, which is the word for corruption in Indonesia. And Henry Campbell Black in Black Law Dictionary defines corruption as an act carried out with the intentions of providing some advantage that is contrary to the duties and rights of others, and the act of an official or a trust holder who is against the law wrongly use his power to gain advantage for himself or for another persons, and contrary to the duties and rights of the others. And according to the theory of the triangle fraud theory, there are three reasons why people doing some corrupt, namely pressures, opportunity, and the rationalizations. And the most common cause of the corruptions are the political and the economic environments and professional ethics and the morality, as well as customs, traditions, and demographic. And corruptions hinders economic growth and affects business operations, employment, and investments. And also corruptions reduce tax revenues and the effective of the various financial aid program. Eradication of criminal acts of corruptions according to international law is an international effort to eradicate corruptions by countries through the participations of the states is an international agreement in the forms of an international conventions related to corruptions. An international agreement is an agreement entered into between members of the nations community and aims to the result in certain laws. And there are also those who state that an international agreement is an agreement between two or more subjects of international law, which is state, policy, liberation group, and international organizations. And regarding to the certain object which is formulated in writing with the intentions of the establishing a legal relationships or giving birth to the rights and obligations that are regulated by the international law. Associated with the eradication of corruptions in 2003, the United Nations (UN) established the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), which is the aim to prevent corruptions globally by the conducting international corporations to jointly take steps to eliminate corruptions around the world. And this convention was adopted at the UN General Assembly in October 2003 and has been signed by the 140 countries, and with the 38 countries of the which have ratified it. And one of them is Indonesia as the country that has signed and ratified UNCAC. Of course, Indonesia has an obligation to immediately reforms its legal system in accordance with the UNCAC provisions. And also after ratifying UNCAC in 2006, Indonesia adopted the forms of the global UNCAC mechanisms in the forms of national legal regulations to control and resolve corruption issues, and particularly the flights of funds of the Indonesia. The need for an international mechanisms to deal with the corruption is urgently needed by Indonesia,
because the Indonesia government after the New Order era experienced problem in returning national asset that had been corrupted and taken abroad. And also former President Suharto, Nelo, and Hendra Harahadja, Tommy Suharto are the number of Indonesian citizens who are indicated to have taken some money from corruptions in Indonesia abroad. And to overcome this, the Indonesian government used two main mechanisms in UNCAC, namely mutual legal assistance and asset recovery. Tindak pidana korupsi terbagi menjadi 7 kelompok besar di Indonesia, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentuk kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dan dari 7 kelompok tindak pidana korupsi ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas kerugian keuangan negara. Kerugian negara dalam arti formil menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pajajaran Komaria Emong Saparjaja menguraikan bahwa UU Tipikor mengandung konsep kerugian negara dalam arti delik formal. Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung ataupun tidak langsung. Artinya, suatu tindak otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Yang kedua itu ada suap menyuap. Contoh perbuatan suap dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahannya diantaranya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang 20 tahun 2001 yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah setiap orang yang pertama memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negara atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Atau yang kedua, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena berhubungan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Juga bisa bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang ketiga itu ada penggelapan dalam jabatan. Menurut Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, halaman 258. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Bedanya, pada pencurian, barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambil. Sedangkan pada penggelapan, waktu dimiliki barang itu sudah ada di tangan si pembuat, tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan dalam jabatan dalam UU Tipikor dan perubahannya menurut hemat kami merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya, atau karena ia mendapat. Yang keempat ada pemerasan. Pemerasan dalam UU Tipikor berbentuk contoh tindakannya itu yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,
membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugasnya meminta atau menerima pekerjaan atau menyerahkan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal hal tersebut bukan merupakan utang. Dan yang ketiga, pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang. Dan yang kelima, perbuatan curang. Dalam UU Tipkor, contoh perbuatan curang itu yang pertama, pemborongan. Ahli bangunan pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Dan yang kedua, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Dan yang ketiga, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Dan yang keempat, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas. Dan yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi yang ketujuh ada gratifikasi. Jadi setiap gratifikasi kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara itu dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya maupun yang berlawanan dengan kewajiban ataupun tugasnya, dengan ketentuan yang nilainya itu di atas 10 juta ataupun lebih. Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Yang nilainya kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Pidana kepada pegawai negeri ataupun penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tersebut adalah pidana seumur hidup atau pidana penjara yang paling singkat itu 4 tahun dan yang paling lama adalah 20 tahun dan dikenakan denda sebesar 20 juta. Itu pun sedikit, yang paling besar sebanyak 1 miliar. Namun, ketentuan ini tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 30 hari sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Jadi yang terakhir di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini adalah korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat ataupun pegawai untuk kebutuhan pribadi maupun keluarga dan teman. Dan korupsi menghambat pembangunan karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta mengkhianati cita-cita rasa perjuangan bangsa. Dan cara penanggulangan korupsi adalah preventif dan represif. Preventif ataupun disebut sebagai pencegahan yang perlu dilakukan adalah menumbuhkan dan membangunkan etos kerja pejabat dengan pegawai mengenai pemisahan yang jelas antara milik negara ataupun perusahaan dengan milik pribadi dan mengupayakan peningkatan pendapatan dan menumbuhkan kebanggaan dan dengan rasa hormat masing-masing. Jabatan dan pekerjaan, model peran dan pemimpin ataupun atasan yang lebih efektif dalam menyeluarkan pandangannya maupun penilaian kebijakan dari atasan tersebut, dan harus terbuka terhadap kontrol
maupun kontrol sosial maupun sanksi sosial yang menumbuhkan rasa sense of belongingness di antara pejabat dan karyawan. Sedangkan tingkat represif adalah menegakkan hukum yang berlaku bagi koruptor dan menampilkan wajah koruptor di televisi dan mendata kekayaan pejabat dan pegawai. Segitu saja penjelasan dari kami kelompok 6 tentang protokol anti korupsi. Jika ada salah kata atau salah penyebutan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.